Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Pagi. Hari ini kita akan memulai kegiatan ekskursi regional 2020. Karena ini dalam suasana COVID, maka skema EGR tahun ini akan kita buat agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tim kita, ini ada Pak Didit Hadi Baryanto, kemudian Pak Salahuddin, Pak Nugroho Imam, Pak Agung Harijoko, ada spesial guest-nya Mas Suwita dari Museum Sangiran, kemudian Mas Hendy dan Mas Indra Novian. Rencana kita akan ada 9 lokasi. 9 lokasi ini akan kita tempuh dalam 3 hari seperti pelaksanaan EGR yang sesungguhnya. Ayo mari Bapak-Bapak kita mulai dengan lokasi yang pertama. Ini di daerah Bagelen. Karena Pak Didit itu lokasi penelitian S2-nya ada di daerah Pegunungan Kulon Progo ini, mungkin nanti saya minta Pak Didit untuk banyak memberikan penjelasan di lokasi ini ya Pak Didit ya. Ya, dan nanti ada Pak Agung Harijoko yang bisa mendiskusikan tentang endapan vulkaniknya, dan juga ada Pak Hendy yang ahli slope stability-nya. Mungkin juga Pak Salahuddin bisa memberikan kerangka tentang cekungan di Selario Selatan, cekungan Selario Utara, dan juga mungkin juga di Yogyakarta ini sebagai penjelasan umum dari daerah ini ya. Baik, selamat pagi. Jadi saat ini kita berada di Pegunungan Kulon Progo, ya, yang oleh Van Bemmelen disebut formasi andesit tua. Kita sebut sebagai kelompok Pegunungan Kulon Progo karena sebetulnya ini terdiri dari banyak gunung api. Dari selatan ke utara, paling selatan itu kita sebut sebagai Gunung Ijo. Kemudian ke utara lagi ada 2 gunung. Gunung Gajah sisi barat dan Gunung Gajah sisi timur. Kemudian di utaranya lagi adalah Gunung Menoreh. Jadi Pegunungan Menoreh. Nah, saat ini kita berada di sisi paling selatan dari Gunung Ijo. Jadi ini adalah sisi paling selatan dari formasi andesit tua, ya, yang oleh Van Bemmelen disebut formasi andesit tua. Kisaran umurnya cukup panjang, dari Oligosen sampai dengan Miosen akhir. Kalau dilihat dari kenampakan satelit, kelihatannya gunung yang paling tua adalah Gunung Gajah bagian barat. Karena dia ditindih secara morfologi oleh gunung-gunung yang lain. Sayangnya di Gunung Gajah bagian barat itu batuannya sudah teralterasi kuat, sehingga sulit untuk dilakukan dating radioisotop. Ya. Kemudian data dating radioisotop yang lain yang dilakukan oleh Surya Atmaja menunjukkan bahwa Gunung Ijo ini adalah gunung yang terbentuk setelah Gajah bagian barat karena umurnya adalah 25 juta tahun. Jadi sudah di akhir Oligosen, ya. Di sini sedangkan dari penelitian paleontologinya di Kaliniten, jadi ada produk sedimen laut di Kaliniten di sisi lereng sebelah timur Gunung Ijo ini, ya, yang menunjukkan umur N3 N4. Jadi itu sudah Oligosen akhir awal Miosen. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan gunung yang paling tua yang bisa kita lihat umurnya. Kemudian baru ke Gajah bagian timur. Kalau dari Surya Atmaja itu keluar umur Miosen tengah, 15-16 juta tahun yang lalu. Baru kemudian Menoreh. Menoreh itu juga didating oleh Pak Akmaluddin dengan teman-teman, itu keluar umur ada 10 juta, ada 11 juta tahun. Itu sudah masuk ke Miosen atas. Jadi kisaran umurnya dari Oligosen akhir sampai dengan Miosen atas. Cukup panjang kisarannya. Nah, demikian juga lingkungannya. Secara prinsip memang Gunung Ijo itu sebagian besar tubuhnya terbentuk di bawah laut. Oleh karena itu, sedimen-sedimen laut menempel pada lereng-lerengnya yang kita sebut sebagai formasi Sentolo. Itu cukup dalam, ya. Jadi yang berumur Miosen
Miosen awal tadi itu bisa diketahui dari kenampakan planktiknya yang cukup dominan. Itu menunjukkan laut yang cukup dalam karena dia berada di lereng bawah dari sebuah gunung api. Tapi kalau kita naik ke puncaknya Gunung Ijo, kontak dengan formasi Jonggrangan, formasi di atasnya itu sering kita jumpai paleosoil. Artinya apa? Ada bagian dari tubuh Gunung Ijo yang muncul ke permukaan laut. Sehingga terjadi proses pelapukan dan pembentukan horizon tanah sebelum nanti ketika si levelnya naik lagi itu muncul terumbu karang di atasnya yang kita sebut sebagai formasi Jonggrangan yang lebih muda ya, menumpang secara tidak selaras di atas formasi andesit tua. Nah, formasi Jonggrangan itu umurnya Miosen tengah ya, N9 Miosen tengah. Jadi kalau demikian maka hubungan antara Gunung Ijo ini dengan formasi Jonggrangan adalah tidak selaras. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi ternyata Gunung Ijo itu tidak semuanya berada di bawah laut. Kalau kita lihat dari kompleks Gunung Ijo ini, walaupun mungkin ini rewalk-nya, ya, rewalk dari Gunung Ijonya bukan pada waktu Oligosen terbentuk, karena di beberapa tempat di sini ditemukan fosil Lepidosiklina yang menunjukkan umur sudah masuk Miosen tengah. Ini kita bisa lihat endapan-endapan sungai. Nah, nanti Pak Agung bisa bercerita tentang material vulkaniknya. Tetapi endapan sungainya bisa kita lihat. Ini kita punya produk lahar. Kemudian di atasnya ada endapan sungai dengan kenampakan crossbed. Nah, crossbed ini menipis di sebelah sini, menebal ke arah sana. Dan kalau kita lihat progradasi crossbednya, ya, ini menunjukkan bahwa arah alirannya itu bergerak ke arah barat daya. Ya, jadi tinggiannya berada di timur laut, arah alirannya ke arah barat daya. Nah, ini sesuai kalau kita lihat posisi kita, geografis kita saat ini, kita berada di sekitar barat daya Gunung Ijo. Artinya memang pusatnya gunung api kan titik tertingginya itu kira-kira di daerah timur lautnya. Ya, ini bisa kita lihat dari kenampakan stratigrafi crossbed seperti ini. Ya, tapi saya kira itu yang jelas nanti detail batuannya bisa diceritakan dari singkapan Pak Agung Harijoko dan nanti bagaimana kondisi lerengnya biar Pak Hendy. Ini monggo kalau mau dipakai. Selamat pagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didit bahwa kita berada di lereng dari Gunung Ijo di bagian selatan, sehingga kita akan menemukan endapan-endapan dari aktivitas gunung api. Nah, aktivitas gunung api bisa berupa piroklastik, bisa berupa lava, ataupun bisa berupa endapan lahar. Nah, di sini kebetulan kita berada pada singkapan yang sangat bagus. Kita bisa mendapatkan kontak antara dua endapan yang berbeda, ya, yang di sebelah kiri yang warnanya putih, kemudian kita lihat yang warnanya agak kecoklatan. Nah, yang menunjukkan bahwa di sini adalah ada endapan yang pada area yang sempit adalah adanya penipisan yang semakin lapisan yang semakin menipis ke arah kiri, ya. Jadi artinya ini ada endapan dulu, ya, yang putih, warna putih ini ada endapan dulu, baru kemudian datang endapan yang warnanya kecoklatan. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah berada pada suatu area yang sempit karena kita lihat ini semakin ke kanan atau ya ke kanan kita ini dia semakin menebal dan ini menunjukkan adalah endapan-endapan pada sungai yang disebut sebagai endapan fluvial, ya. Dan ini juga ditandai dengan adanya struktur-struktur sedimen berupa endapan silang siur. Nah, artinya di sini kita bisa melihat ada banyak sekali proses sedimentasi terkait dengan proses vulkanisme, ya. Yang pertama adalah endapan lahar dibuktikan dengan banyaknya variasi fragmen, nanti bisa kita lihat, ya. Kemudian ditumpangi oleh endapan yang coklat, yang dimana ada pembajian seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita nanti bisa mendekat, ya, untuk melihat perbedaan-perbedaan fragmen yang ada di endapan di sini, yang menunjukkan bahwa endapan yang kelihatannya lebih kompak dengan fragmen yang lebih besar ini adalah endapan lahar, sedangkan yang endapan yang warnanya lebih gelap ini adalah proses fluvial karena mempunyai ukuran butir yang lebih kecil. Oke, mari kita mendekat, ya.
Oke, jadi kalau kita berada di daerah volkanik atau di lereng gunung api, kalau kita bertemu dengan endapan breksi, ada dua kemungkinan, apakah dia endapan piroklastik atau dia endapan lahar. Nah, apa sih yang membedakan endapan piroklastik atau endapan awan panas dengan lahar? Nah, kalau kita bisa menemukan bukti bahwa endapan itu terbentuk pada kondisi panas, maka itu adalah piroklastik, seperti arang, atau bukan, bisa saja dia adalah berupa gas pipe. Tetapi karena daerah di sini atau singkapan ini sudah dibongkar, maka bukti-bukti itu sulit untuk kita temukan. Nah, sehingga kita menggunakan data lain yang mungkin tingkat kepercayaannya masih ya di bawah kalau kita ketemu dengan arang atau gas pipe. Nah, salah satu atau ciri-ciri endapan lahar kalau kita lihat dari endapan, apalagi endapan tua, yaitu ada endapan yang bentuknya sudah membundar, ya, beberapa ini sudah kelihatan ini ada membundar. Kemudian bukti lain bahwa ini lahar adalah bahwa lahar biasanya materialnya, terutama fragmennya ini tidak hanya satu jenis, ini bisa berbagai jenis. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat fragmen-fragmen dengan ukuran hornblende yang besar, ya. Kemudian di beberapa fragmen yang dia lebih dominan, dia mempunyai ukuran kristal hornblende ini yang lebih kecil, ya. Nah, ini membuktikan bahwa material yang dibawa oleh endapan ini itu tidak hanya dari satu satu letusan, tapi bisa saja ada material yang sudah erupsikan sebelumnya yang kemudian juga ikut terbawa. Nah, kemudian juga ini bisa kita lihat bahwa di sini banyak sekali fragmen berukuran mulai dari yang sekitar 20 cm sampai kemudian yang ini hanya kecil-kecil sekitar 1 cm. Nah, untuk metrik ini tidak bisa kita bedakan untuk lahar atau piroklastik untuk endapan yang tua. Karena apa? Ya, ini sudah sudah kompak sehingga kita agak kesulitan untuk membedakan metrik dari piroklastik dengan lahar. Nah, sehingga yang bisa kita pakai adalah variasi dari jenis fragmennya, kemudian juga kebundaran dari fragmennya. Saya kira itu yang bisa kita gunakan untuk membedakan endapan ini hasil dari piroklastik atau dari lahar, seperti itu. Nah, kalau kita lihat daerah sini juga banyak garukan-garukan, ya, sehingga kita bisa lihat bahwa material di sini dimanfaatkan, ya, untuk ada penambangan. Nah, nanti untuk bagaimana aplikasinya, kenapa di sini ditambang, kemudian juga bagaimana kestabilan lerengnya karena proses penambangan, nanti akan dijelaskan oleh Pak Hendy, ya, yang memang ahli di bidang geotek. Oke. Selamat pagi teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Didit dan Pak Agung, kita melihat bahwa daerah endapan breksi laharik ini dari formasi Andesetua sudah mengalami perubahan, yaitu ada proses galian tambang di sini. Nah, kita lihat tadi setelah dijelaskan bahwa ada dua macam perbedaan pada saat pembentukan. Nah, pada intinya adalah kalau kita lihat dari sisi ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah lebih kepada high density flow. Sedangkan yang di sisi sebelah sana, ya, itu lebih kepada low density flow. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika pada saat pembentukan endapan breksi laharik ini adalah ada material dari lava yang dominan di sini, ya, yang lebih dominan dari material. Sedangkan yang di sisi low density ini lebih dominan dari sisi airnya. Bedanya ketika kita melihat dari sisi stabilitas lereng, pembentukan material yang dominan dari sisi airnya di sini dia sudah mengalami kompaksi dan konsolidasi. Sedangkan dari sisi yang low density, high density ini lebih ke materialnya, dia lebih mengalami tidak terlalu terkonsolidasi. Efeknya ketika kita membuka ini untuk galian tambang, ya, efeknya adalah di sini akan terjadi infiltrasi, ya, infiltrasi yang tidak seragam.
dibandingkan dengan yang sisi yang low density yang sudah terkonsolidasikan dengan sempurna. Nah, di sini ketika kita lihat kalau untuk sisi barat daya sini dipnya sangat jelas sekali ke arah barat daya. Stabilitas galian tambang di sini kita lihat lebih aman dibandingkan dengan yang bukaan yang mengarah ke arah selatan. Walaupun kita lihat yang di sisi warna putih ini dia lebih membuka ke selatan, tidak ada dip yang terlihat di sini, tapi karena ketidakseragaman infiltrasi di sini dan konsolidasi yang tidak sempurna dari material ini, suatu saat galian tambang ini juga akan mengalami kondisi yang tidak stabil. Karena apa? Karena di dalamnya banyak pori-pori yang tidak mengalami konsolidasi, sehingga ketika air hujan itu masuk, dia akan mengalami pembasahan dan saturasi di dalamnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada semacam guratan-guratan, ini bukan guratan karena erosi, tapi lebih kepada cerukan dari alat berat. Tapi dengan membuat cerukan dari alat berat seperti ini bisa menjadi jalan untuk terbentuknya proses in-real erosion ketika terjadi musim hujan yang intens. Mungkin 2-3 tahun ke depan cerukan ini akan semakin mendalam karena erosi yang terjadi akibat oleh permukaan air hujan. Secara keseluruhan, galian tambang di sini bisa teman-teman lihat kondisinya tergantung dari material yang ada yang terbuka di sini ya. Jadi di sini kita bisa agak kurang stabil, sedangkan yang di sisi sebelah barat daya sini lebih stabil. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya? Kenapa area ini yang merupakan sedimen dari Breksi Laharik ini digali untuk keperluan konstruksi? Kita lihat nanti sebelah sana. Ketika kita melihat kajian geologi teknik dari suatu tambang, kita bisa melihat dari dua faktor. Yang pertama adalah lokasi dari tambang itu sendiri, bagaimana kita membuka singkapan dari material daerah tambang tersebut, stabilitas lerengnya seperti apa, pembentukannya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan area tambang yang optimal. Yang kedua adalah fungsi dari tambang itu sendiri. Jadi yang dari fungsi dari tambang itu sendiri, sebenarnya material itu yang diambil itu apakah dia untuk kegunaan untuk material konstruksi atau memang untuk material yang sifatnya industri seperti tambang batubara, nikel dan seterusnya. Nah, untuk area di sini di daerah bagian dari Gunung Ijo ini, kita bisa melihat bahwa yang diambil adalah berupa batuan beku, atau ini adalah bagian dari breksi andesit. Yang kita lihat tadi yang bagian yang putih kuning. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat ini sudah dalam bentuk kerikil-kerikil ya, kerikil-kerikil. Nah, menariknya adalah ternyata kalau kita lihat secara amati, secara sesama, kerikil ini bisa dikatakan untuk material konstruksi dia sifatnya kotor. Kotor itu apa? Karena terlalu banyak es atau debu di sini. Kalau teman-teman sempat belajar tentang es, fly ash dan seterusnya, tidak hanya berlaku untuk batu bara, tapi juga untuk tambang yang sifatnya material konstruksi. Kerikil-kerikil ini atau sirtu ini terlalu banyak debu, ya. Debu ini yang bisa membuat material ini cenderung tidak bagus atau kurang bagus untuk konstruksi base course. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuat base course suatu jalan raya atau suatu runway atau suatu bangunan yang kita ingin membuat pemadatan atau ground improvement di sananya. Nah, sehingga kita lihat kenapa di sini banyak sekali bisa dikatakan sirtu atau kerikil ini kotor, banyak debunya. Karena apa? Seperti yang di penjelasan sebelumnya bahwa endapan Breksi Laharik ini terbentuk oleh suatu yang tidak in situ. Dalam artian ini adalah endapan ya. Jadi endapan dalam artian sudah tertransport. Nah, masalahnya transportasi endapan dari material Breksi Laharik ini dalam kondisi yang bisa dikatakan high density, terlalu banyak material di dalamnya dan kering ya, dalam tanda kutip kering ya. Karena hal tersebut tidak ada semacam natural bleaching atau pencucian alami dari material Breksi Laharik ini, sehingga dia hanya tertransport saja dari sumber asalnya, sehingga yang kita lihat di sini terlalu banyak debu. Nah, ketika ini dipakai ya untuk base course improvement ya di suatu material konstruksi, ini akan, kalau tidak dilakukan sorekayasa atau tidak dilakukan semacam treatment, ini akan membahayakan course dari basement tersebut, konstruksi tersebut. Kenapa? Kalau tidak ada bleaching ya, debu-debu ini ketika dia terinterupsi oleh air maupun hujan maupun aliran, dia akan membuat
suatu filamen atau lensa-lensa tipis yang bisa membuat course base tersebut rawan ya. Dia akan mengalami pergeseran, sliding dan seterusnya. Nah, cara yang dilakukan adalah yang pertama dari material ini sebelum dipakai, kita ambil dari lokasi tambang ini, sebelum dipakai dia harus di bleaching dulu, kemudian dikeringkan dulu sehingga debu-debu dari material baik laharik ini akan tercuci dengan sendirinya, baru dipakai untuk konstruksi. Yang kedua adalah dengan melakukan pemadatan yang sifatnya basah, dalam artian dari situ dipastikan bahwa debu tersebut tercuci dengan sendirinya sebelum benar-benar dipakai untuk lokasi konstruksi. Sekian penjelasan untuk geologi teknik di lokasi tambang. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan baik geografi, fisiografi, singkapan maupun geologi teknik di lokasi tambang di stasiun 1 di Bapangsari ini, kita akan beralih ke penugasan ya yang akan disampaikan oleh Pak Sabtono Budi Samudra. Baik adik-adik, saudara semuanya tadi sudah diberi penjelasan oleh para dosen-dosen yang lain. Pak Didit sudah memberi penjelasan banyak tentang vulkanologi ataupun produk-produk dari Gunung Ijo dan sekitarnya. Kemudian Pak Agung Harijoko sudah memberi penjelasan juga tentang produk-produk vulkanik yang macam-macam tadi. Pak Hendi sudah memberi penjelasan juga tentang aspek geologi tekniknya di daerah ini. Sekarang giliran saya untuk memberi tugas pada saudara-saudara selaku peserta kuliah ekskursi geologi regional. Tugasnya adalah bahwa bagaimana di daerah ini saudara bisa membuat sintesa untuk mensarikan dari tadi yang sudah diberi penjelasan kaitannya dengan paleogeografi di daerah ini pada masa itu. Pada masa tadi terbentuk endapan-endapan yang ada di sini, bagaimana paleogeografinya. Silakan saudara buat sintesanya, bisa dalam bentuk gambar-gambar yang lebih menjelaskan, atau kalau mau dalam bentuk 3 dimensi dibuat skema dan sebagainya, dipersilahkan. Itu ya tugasnya, silahkan nanti dikumpulkan bersama-sama.